Shalom jemaat Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih.
pujian, amin, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Kau layak disembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Amin, yes, Engkau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, amin, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Kau layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap hidup kami. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau jawaban dalam hidup selamanya. Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban, amin,
Shalom. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu, Saudara semua dari Jemaat GBI Pasteur Bandung. Saya percaya berkat dari Tuhan melimpah atas setiap kita. Hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, Saudara semua, mengenai bagaimana mengalahkan kekhawatiran, atau biasa saya sebut sebagai anxiety buster. Kita lihat dulu satu ayat mengenai hal itu. Di dalam Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-25, saya akan bacakan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya ingin berikan penekanan pada kata-kata kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi ternyata kalau orang itu khawatir di dalam hatinya, maka hidupnya akan jadi berat. Karena beratnya sampai dia tidak bisa berjalan dan dia menjadi bungkuk. Jadi seringkali tanpa kita sadari, bila kekhawatiran masuk dalam diri kita, hidup kita lambat laun, pelan-pelan tapi pasti akan menjadi semakin berat dan semakin berat. Di dalam New King James Version dikatakan, hati yang depresi itu disebabkan oleh karena kekhawatiran. Jadi ada kalanya kekhawatiran itu juga menimbulkan depresi di dalam diri kita. Oleh karena itu, saya ingin setiap kita bebas dari kekhawatiran. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena kalau kita tidak bebas dari kekhawatiran, banyak hal buruk terjadi di dalam hidup kita. Hari ini saya akan katakan ada 7 hal yang bisa menghancurkan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran bisa datang, tapi harus cepat-cepat dihancurkan. Kekhawatiran mungkin tidak bisa kita larang untuk ada di dalam diri kita, tapi kita bisa larang kekhawatiran itu untuk tinggal di dalam hidup kita dan membuat hidup kita menjadi bertambah buruk. Apalagi kalau kita lihat sekarang COVID, Bapak Ibu, waduh, beritanya banyak buruknya. Kekhawatiran bisa masuk seperti banjir di dalam diri kita. Bahkan beberapa orang mengatakan nanti setelah ini akan ada krisis ekonomi. Waduh, kita jadi makin khawatir lagi. Dan tanpa sadar, seringkali itu membuat hidup kita jadi tidak baik. Hari ini kita akan hancurkan semua kekhawatiran yang kita miliki. Amin. Ada 7 hal yang akan kita bahas, dan kita akan lihat semuanya di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, sampai yang ke-33. Saya nggak akan baca semua, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai yang 33. Nanti ketika saya bahas satu topik, saya akan bacakan dari sana. Saya akan mulai dengan yang pertama. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi yang pertama itu adalah kita harus menganggap kekhawatiran itu sebagai musuh yang harus dilawan. Hadapi kekhawatiran. Katakan bersama saya, hadapi kekhawatiran. Jadi kalau kekhawatiran datang, lawan, hadapi. Banyak orang ketika kekhawatiran datang, malah disambut. Bahkan hidup bersama dengan kekhawatiran. Tapi hati mengatakan, jangan kamu khawatir. Perintahnya sama seperti jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri. Jadi kita dilarang untuk khawatir. Tuhan Yesus sendiri melarang kita untuk khawatir, oleh karena itu betul-betul kita diciptakan bukan untuk khawatir. Begitu khawatir datang, harus dilawan. Begitu khawatir mulai muncul, harus dikalahkan. Begitu khawatir mulai kelihatan, harus segera dihancurkan. Kalau tidak demikian, hidup kita akan menjadi tidak baik. Jadi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, Saudara semua, kalau hari ini kau khawatir, langkah pertama, engkau harus rela untuk melawan. Jangan mau hidup dengan kekhawatiran. Lawan. Jangan mau berpikir, nggak ada masalah kok. Khawatir, tidak. Khawatir itu menimbulkan masalah. Harus dilawan. Jadi khawatir bisa kadang-kadang datang, begitu datang langsung dilawan. Yang kedua,
Saya akan ambil dari Amsal yang tadi, Bapak Ibu. Amsal yang 12, ayat yang ke-25 bagian B. Saya akan bacakan tadi, ulangi lagi. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi, khawatir harus dilawan dengan perkataan yang baik atau good news. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau khawatir, itu adalah tanda engkau kurang good news. Begitu khawatir mulai muncul, itu berarti tanda kita kurang perkataan-perkataan yang mengembirakan. Jadi, perbanyak perkataan mengembirakan datang dalam dirimu, Bapak Ibu. Dan perkataan yang mengembirakan atau good news itu adalah, yang paling penting adalah firman Tuhan. Begitu khawatir datang, tanda baca firman Tuhan lebih banyak. Ketika khawatir datang, itu berarti tanda untuk dengarkan khotbah lebih banyak. Ketika khawatir datang, itu adalah tanda kita harus cepat-cepat buka video YouTube untuk cari pendeta-pendeta pengkhotbah yang diurapi Tuhan luar biasa, yang memberikan kepada kita pengharapan yang luar biasa. Jadi, jangan sampai berita yang buruk-buruk saja yang masuk dalam diri kita. Kita tahu kalau ini biasanya media adalah bad news is a good news. Jadi mereka suka sekali menggambarkan hal-hal yang buruk. Memang kalau hal yang baik itu tidak digambarkan, hal buruk itu digambarkan. Oleh karena itu kalau bacaan kita atau cuma media-media yang biasa atau kita cuma dengarkan TV, maka beritanya adalah berita-berita yang buruk. Kita harus perbanyak berita-berita yang baik. Kalau dengar kata ini kejadian buruk di sana, di situ, di sini, kita harus baca firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu. Tuhan sanggup memberkati dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang harus kita dengar. Dan salah satu tips kiat, Bapak Ibu, caranya supaya kita memenuhi hidup kita dengan berita yang baik adalah, kalau kita aktif di sosial media, tolong jangan punya banyak teman yang isinya cuma berita negatif atau berita-berita nyinyir, Bapak Ibu. Kalau perlu, unfollow. Kalau perlu, unfriend. Kenapa demikian? Karena kalau kita sering dengar berita-berita yang seperti itu, takutnya hidup kita juga akan jadi negatif. Coba, ketika engkau sering dengar yang isinya cuma berita buruk, lama-lama kita juga berpikir hal yang buruk. Oleh karena itu, penuhi hatimu, penuhi hidupmu dengan berita-berita yang mengembirakan. Amin. Sekarang kita akan lihat yang ketiga. Yang ketiga kita kembali lagi di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Langkah yang ketiga, aspek yang ketiga daripada anxiety buster adalah percaya kepada perhatian Tuhan. Kita harus makin percaya bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita. Kalau firman Tuhan berkata, Dia sangat memperhatikan kita, bahkan sehelai rambut kita jatuh pun Dia tahu. Maka kalau ada hal yang terjadi dalam hidup kita, hal baik, hal buruk, Dia juga akan tahu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara semua, ingat Tuhanmu penuh perhatian. Bapamu adalah Bapa yang peduli. Bapamu sangat mengasihi engkau. Jadi begitu ada kekhawatiran, langsung katakan, tidak perlu khawatir. Kenapa? Aku punya Bapa yang percaya. Aku punya Bapa yang luar biasa. Aku punya Bapa yang sangat memperhatikan aku. Ketika kita mengatakan hal yang seperti itu, khawatir kayak apapun akan dilawan dengan enggak masalah tuh. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi aku. Tuhan sangat mempedulikan aku. Jadi sebetulnya kalau kita lagi khawatir, itu kita tidak percaya kepada kepedulian Tuhan. Tuhan sangat sedih. Ingat, Tuhan sangat percaya kepada engkau. Tuhan sangat mempedulikan engkau. Oleh karena itu, percaya kepada Dia. Dia Tuhan yang sangat peduli. Jadi yang ketiga ini adalah percaya pada kepedulian Tuhan. Begitu khawatir menyerang, langsung katakan kepada dirimu, tidak perlu khawatir. Aku punya Tuhan
yang sangat memperhatikan aku. Yang keempat, ayat yang itu juga tadi, di ayat yang ke-26, di situ dikatakan ada perbedaan antara burung dan manusia. Di situ dikatakan bahwa burung itu tidak melakukan 3M. Burung itu tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Jadi sebetulnya burung itu dengan manusia bedanya di 3 hal ini dalam hal mencari makan. Kalau burung ya dia cari aja makan, tapi kalau manusia itu dia menabur, dia menuai, dia mengumpulkan dalam lumbung. Jadi ini mengatakan bahwa kita ini harus bertindak. Jadi khawatir itu menyebabkan kita bertindak. Tetapi bukan bertindak secara panik. Bertindak secara benar. Bertindak dalam kaitannya dengan yang namanya menabur, menuai, mengumpulkan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara semua, saya mau ingatkan, bertindak di sini namanya bukan panik. Kalau panik, hasilnya biasanya buruk. Saya kasih contoh. Beberapa teman itu dapat untung besar dari penjualan masker ketika krisis pandemi corona ini. Tetapi beberapa orang rugi besar. Kenapa mereka untung? Mereka bertindak dengan tidak panik. Mereka beli di saat yang tepat. Begitu orang mulai panik, orang-orang panik mulai mencari untuk membeli, dia jual. Selesai. Dia sekarang nggak punya barang, dia untung. Tetapi beberapa orang yang panik, awalnya dia jaga-jaga banyak. Akibatnya yang dilakukan, akhirnya dia beli. Ketika dia beli, harganya sudah tinggi. Begitu dia beli, ternyata tidak bisa menjual. Akibatnya yang dilakukan, sekarang dia punya banyak barang. Dia nggak bisa jual barang itu. Jadi, boleh melakukan sesuatu. Dan harus melakukan sesuatu. Tetapi tidak panik. Jadi kalau kita lihat, ada 3 hal yang kita mau bahas dalam melakukan. Cek bagaimana cara engkau menuai. Sebelum menuai, cek bagaimana caranya engkau menabur. Apakah engkau sudah cukup menabur? Banyak orang berpikir menabur ini hanya dalam hal memberi kepada pekerjaan Tuhan. Bukan. Menabur ini kaitannya juga bekerja. Apakah engkau sudah bekerja dengan sangat baik? Kalau engkau sudah bekerja sangat baik, engkau nggak perlu khawatir. Bekerja itu sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi juga di sini dikatakan menabur itu dalam kaitannya memberi persembahan. Bagaimana persembahan yang kau berikan? Apakah sudah, menurut Bapak Ibu, sudah cukup? Kalau belum, mungkin ini waktu untuk memberi lebih banyak. Jadi memberi, menuai, dan kemudian mengumpulkan. Ketika kita dalam kondisi khawatir, cek 3 hal ini kalau dalam kaitannya dengan keuangan. Cuma saya nggak ada banyak waktu untuk menceritakan, nanti lain kali saya akan bahas ini dengan lebih lanjut. Cuma sekali lagi, khawatir itu bukan membuat kita gelisah, tapi khawatir adalah tanda untuk bertindak. Tapi bagaimana kalau saya nggak bisa menuai? Iya, berarti mungkin belum menabur. Bagaimana kalau saya nggak bisa menabur? Ya mungkin engkau menabur dengan apa yang engkau miliki, pasti engkau punya. Tapi kenapa kalau saya tidak bisa bagaimana? Jangan khawatir. Anggap aja engkau seperti burung. Kenapa? Di ayat ini tadi dikatakan burung itu tidak bisa menabur, tidak bisa menuai, tidak bisa mengumpulkan. Tapi Tuhan tetap pelihara. Saya sangat percaya kalau memang nggak bisa semuanya, Tuhan tetap pelihara. Tapi kalau engkau bisa lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Tetapi jangan sampai panik. Yang berikutnya, kita lihat ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-27. Poin yang ke-5. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi orang yang khawatir dan kemudian tidak melakukan apa-apa, itu tidak menambah apa-apa di dalam hidupnya. Kalau mau menambah sesuatu yang bagus dalam hidupmu, Bapak Ibu, ketika khawatir, anggap itu sebagai tanda untuk berjaga-jaga. Jadi yang kelima ini adalah ketika engkau khawatir, itu sinyal, tanda
bahwa engkau harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini membuat rencana, Bapak Ibu. Kalau engkau khawatir, gimana kalau setelah ini terjadi krisis ekonomi? Engkau berpikir seperti itu, tidak akan berdampak kalau engkau tidak lakukan sesuatu. Engkau harus lakukan sesuatu. Oke, kalau memang akan terjadi krisis ekonomi, apa yang harus aku lakukan? Beberapa orang yang dilakukan hari-hari ini adalah jualan. Oleh karena itu tidak heran kalau di WhatsApp group, di Instagram, di Facebook, isinya banyak orang jualan. Karena dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia nggak hanya khawatir dan nggak berlakukan apa-apa. Dia khawatir, tapi diubah energinya menjadi energi yang positif, yaitu dia melakukan sesuatu, yaitu berjualan. Begitu banyak Bapak Ibu orang yang membutuhkan. Banyak peternak, banyak petambak yang bisa lakukan itu tapi nggak bisa berjualan hari ini. Karena lockdown. Yang kita bisa lakukan adalah bantu mereka. Dengan bantu mereka, kita juga dapat sedikit, tapi kita juga akan membuat ekonomi mereka itu juga akan meningkat. Oleh karena itu, ketika engkau khawatir, itu sinyal tanda untuk engkau membuat rencana untuk hidupmu yang lebih baik. Anggap hidupmu itu seperti handphone, Bapak Ibu, yang baterainya itu ketika mau habis, dia berkelip-kelip. Lah, ketika dia kelip-kelip, yang harus dilakukan adalah kita harus cepat-cepat cari charger dan kita masukkan ke charger supaya dia kembali lagi baik. Oleh karena itu, ketika ada khawatir, ubah itu menjadi, oh, saya harus membuat rencana yang lebih baik. Saya harus membuat hidup saya lebih baik. Karena saya kalau cuma khawatir saja, tidak mendapat apapun dalam hidup saya. Oleh karena itu, buat rencana. Dan saya percaya Tuhan akan berkati rencana itu, sehingga hidupmu akan jadi lebih luar biasa lagi. Tuhan kita sangat dahsyat. Aspek yang kelima ini harusnya membuat kita berpikir sedikit lebih ke depan, Bapak, Ibu, Saudara semua. Jadi kita tahu bahwa kondisi ke depan mungkin tidak baik. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengantisipasi hal itu? Tadi contoh yang pertama, ya kita mungkin bisa menambah uang lewat berjualan di media sosial. Bisa juga yang kita lakukan adalah kita menghemat, melakukan penghematan. Kita tahu bahwa tidak akan mudah ke depannya. Oleh karena itu, sekarang ini yang tidak benar-benar penting, kita tidak beli terlebih dahulu. Kita hanya beli yang penting-penting saja. Itu adalah langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah berjaga-jaga. Jadi nanti kalau kondisinya sudah membaik, ya kita bisa lakukan yang lain. Tapi selama kita yakin atau selama kita mempunyai prediksi bahwa kemungkinan besar keadaan tidak membaik dalam waktu dekat, yang kita lakukan, kita melakukan penghematan. Menurut saya itu yang harusnya dilakukan. Jadi sekali lagi begitu kita khawatir, itu adalah pertanda untuk kita berjaga-jaga. Kita evaluasi seluruh aspek hidup kita, bagian yang seharusnya diubah, kita ubah. Itu adalah poin yang kelima. Saya masuk ke bagian poin yang keenam. Kita lihat ayatnya di Matius 6 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Jadi langkah keenam, itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada manusia yang hebat, namanya Salomo. Itu dia punya orang-orang yang hebat, dia punya uang yang cukup, dia punya segala fasilitas untuk membuat sesuatu yang sangat indah. Tetapi tidak pernah bisa mengalahkan keindahan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Jadi langkah keenam ini saya ingin Bapak Ibu percaya pada kuasa Tuhan. Jadi begitu khawatir melanda, itu pertanda bahwa kita harus makin percaya pada kuasa Tuhan. Berita bagusnya adalah kuasa Tuhan memungkinkan orang biasa itu
bekerja menghasilkan sesuatu yang lebih hebat daripada orang-orang hebat dengan fasilitas hebat. Ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa Salomo pun yang pada waktu itu adalah tetapnya punya segala sesuatu, itu bisa dikalahkan dengan mudah oleh yang namanya kuasa Tuhan. Oleh karena itu kalau engkau merasa nggak punya apa-apa, saya mau katakan punya Tuhan itu sudah cukup. Jadi engkau tidak perlu khawatir. Engkau harus khawatir kalau engkau tidak punya Tuhan Yesus. Kalau engkau masih punya Tuhan Yesus, engkau nggak perlu khawatir apapun. Tapi kalau engkau sudah mulai kehilangan Tuhan Yesus, baru engkau perlu khawatir. Jadi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, engkau dalam kondisi krisis, dalam kondisi mengkhawatirkan, malah peluang engkau bisa melakukan hal-hal luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa saat ini. Orang-orang yang luar biasa saat ini. Jadi dengan Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa. Dan ketika engkau khawatir, itu pertanda yang sangat kuat. Pakai Tuhan, gunakan Tuhan, sesuaikan dengan Tuhan, harus mengikuti Tuhan. Itu masuk di dalam dirinya setiap kita, Bapak Ibu. Jadi, engkau akan bisa menghasilkan hal-hal yang lebih hebat daripada yang bisa dilakukan oleh orang hebat. Engkau lebih bisa lakukan yang lebih hebat daripada yang Salomo. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau engkau percaya kepada aku, engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Jadi begitu ada Tuhan, batasannya adalah unlimited, tidak terbatas. Jadi engkau nggak perlu khawatir. Engkau bisa lakukan banyak hal yang luar biasa. Tapi usia saya sudah mulai mendekati akhir, Pak. Saya ini sudah kehilangan kesempatan. Itu perkataan orang-orang yang tidak punya Tuhan. Bersama dengan Tuhan, engkau bisa menciptakan yang lebih hebat daripada yang diciptakan oleh Salomo. Bersama dengan Tuhan, engkau bisa lakukan perkara-perkara dahsyat yang lebih luar biasa. Oleh karena itu, krisis adalah kesempatan untuk berkata kepada dirimu sendiri, memang aku tidak bisa, tapi aku punya Tuhan yang bisa. Pada saat badai, itu adalah kesempatan kita berkata kepada diri kita sendiri, aku nggak bisa menghadapi badai, tapi aku punya Tuhan yang bisa menghancurkan badai. Oleh karena itu, jangan berkata kepada dirimu tentang kehebatan badai. Katakan kepada badai, engkau punya Tuhan yang benar-benar hebat. Jadi, pada waktu ini, Bapak Ibu, kesempatan yang baik untuk mulai percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Banyak kali orang mulai khawatir hari ini. Tapi pendeta juga bisa kena COVID, Pak. Pendeta juga bisa jadi miskin, Pak. Pendeta juga bisa punya masalah. Memang, siapa bilang pendeta nggak bisa kena COVID? Siapa bilang pendeta tidak bisa kehilangan uang? Pendeta yang ditipu orang juga banyak. Pendeta yang kena penyakit juga banyak, Bapak Ibu. Tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak punya kuasa. Tuhan tetap punya kuasa. Dan hari ini tetap ingat bahwa Dia punya kuasa dan Dia berkuasa. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, paling tidak kita sudah belajar 6 tadi. Saya ulangi lagi sebelum nanti saya masuk poin yang powerful yang ke-7. Kita harus lawan. Begitu kita khawatir, itu pertanda seperti sinyal handphone kita berkelip-kelip minta untuk dicas. Berarti begitu kita punya kekhawatiran, itu tanda bahwa kita harus melakukan perlawanan. Yang kedua, kita harus penuhi dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan. Good news. Jadi begitu kita punya kekhawatiran, itu saat yang tepat untuk menambah berita baik masuk dalam diri kita. Yang ketiga, berarti kita harus semakin percaya kepada perhatian Tuhan. Semakin punya masalah, semakin kita tahu Tuhan sedang memperhatikan kita. Semakin kelihatan kita ditinggalkan, semakin kita percaya bahwa itu tidak pernah ditinggalkan. Semuanya punya maksud, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk setiap kita. Yang keempat, bicara mengenai tentang bertindak. Jadi ingat, bila khawatir timbul, itu adalah tanda untuk kita melakukan tindakan. Tapi sekali lagi, jangan sampai melakukan tindakan berdasarkan kepanikan. Tetapi tetap tenang, kemudian lakukan tindakan. Saya ingatkan tadi ada 3M, Bapak Ibu. Menabur, menuai, mengumpulkan. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita ada kekhawatiran, coba cek bagaimana kita menabur, bagaimana kita menuai, bagaimana kita mengumpulkan di gudang tempat kita. Kemudian berikutnya adalah tanda berjaga.
Jadi energi negatif khawatir harus diubah menjadi energi positif, yaitu mempersiapkan diri dengan baik. Karena firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa kalau kekhawatiran tidak pernah membawa kebaikan. Oleh karena itu kekhawatiran harus diubah supaya bisa membuat kita berjaga-jaga, membuat kita mempersiapkan diri, baru itu akan membuat diri kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang keenam tadi adalah percaya kuasa Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang membuat kita bisa melakukan jauh lebih hebat daripada yang dilakukan oleh orang-orang hebat. Contohnya adalah Salomo. Yang terakhir adalah yang ketujuh. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Sekali lagi diulang, jangan kamu khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Khawatir adalah tanda untuk mengubah prioritas. Prioritasnya mencari kerajaan surga, mencari Tuhan Yesus dan semua kebenarannya. Jadi ketika kita khawatir, Bapak Ibu, mungkin ada prioritas kita yang salah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, mestinya kita nggak akan khawatir. Yang ada adalah berjaga-jaga, iya. Bertindak, iya. Tetapi khawatir tidak. Kalau sampai kekhawatiran itu masuk di dalam diri kita, itu mungkin prioritas kita adalah sedang mencari uang. Jadi begitu uang sulit dicari, makan sulit dicari, maka kemudian timbul, aduh, bagaimana nanti? Jangan-jangan seperti ini, tambah buruk, khawatir. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi dalam kondisi seperti itu, cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Maka begitu engkau anggap itu sebagai prioritas utama hidupmu, engkau akan mulai masuk dalam sesuatu yang sangat luar biasa. Iblis bisa menaruh kekhawatiran. Iblis bisa menyerang pikiran kita. Paling sulit memang diserang pikiran, Bapak Ibu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa harus ada ketopong. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini kena panah-panah si jahat ini, Bapak Ibu, itu harus dilindungi. Memang iblis bisa lakukan itu. Tapi begitu kita mengubah prioritas mencari Tuhan, semuanya jadi berbeda. Ketika engkau mencari uang dan engkau kesulitan mendapatkan uang, engkau mungkin stres. Tapi berita baiknya adalah engkau tidak akan pernah tidak menemukan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia bukan kita yang ingin ketemu Tuhan. Tuhan yang lebih ingin bertemu dengan kita. Jadi inisiatif persekutuan itu adalah dari Tuhan. Tinggal kita tanggapi panggilan Tuhan. Maka engkau akan bisa ketemu dengan Tuhan secara luar biasa. Oleh karena itu, hari ini engkau sudah diperlengkapi dengan anxiety buster. Begitu ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti kayak gini, jangan-jangan kondisi buruk, aduh, terus kemudian engkau lakukan apa-apa jadi susah. Tahu, itu harus dilawan. Itu pertanda engkau harus bangkit, dan engkau harus katakan dengan sangat kuat, hei kekhawatiran, pergi, engkau tidak bisa ada di hidupku. Kenapa? Karena aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kemudian yang kedua, penuhi perkataan-perkataan baik dalam hidup kita. Tapi juga jangan lupa juga, yang kita harus lakukan adalah perkatakan. Jangan hanya dengar, perkatakan. Tidak ada salahnya setiap pagi katakan, hari ini akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupku. Sekarang saya akan simpulkan yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi ada 7 hal yang saya bahas tadi. Yang pertama adalah kekhawatiran harus dilawan. Jadi nanti jika Bapak Ibu dengar apapun yang membuat Bapak Ibu khawatir, anggap itu sebagai pertanda. Ini harus dilawan. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengisi diri Bapak Ibu dengan banyak good news. Perkataan-perkataan menyenangkan. Jadi kalau nanti ada kekhawatiran mulai timbul sedikit saja, itu pertanda ada yang kurang, good news-nya kurang dalam diri Bapak Ibu. Cepat-cepat cari firman Tuhan, cepat-cepat cari video atau buku yang membuat Bapak Ibu kembali lagi menerima good news. Memang diri kita ini Bapak Ibu sebetulnya diciptakan untuk good news.
begitu ada bad news, ada hal yang buruk terjadi dalam diri kita. Penuhi diri kita dengan perkataan-perkataan menyenangkan. Jangan sampai kita nanti jadi bungkuk dan tidak melakukan apa-apa. Yang ketiga adalah percaya kepada perhatian Tuhan. Jadi ingat, semakin khawatir itu biasanya kita akan mulai hilang yang namanya percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita. Itu kembali lagi dipulihkan, dibangkitkan. Dan harus sering-sering dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan saya. Tuhan sangat mengerti isi saya. Tuhan lebih tahu saya daripada diri saya sendiri. Tuhan sangat memperhatikan saya. Itu sering diulang-ulang. Yang keempat adalah tanda untuk bertindak. Jadi sekali lagi, bertindak. Begitu khawatir, jangan diam. Itu sinyal untuk bertindak. Sekali lagi, tindakannya harus benar. Bukan tindakan yang takut-takut atau tindakan yang panik istilahnya. Sehingga apa? Sehingga hidup kita malah jadi tidak baik. Jadi setiap kali dengar berita khawatir, jangan cuma diam. Langsung, dek, aku harus bertindak. Apa yang harus aku lakukan? Kalau di dalam bicara mengenai keuangan, tadi dikatakan ada 3M. Menabur, menuai, mengumpulkan. Kemudian berikutnya yang kelima adalah tanda untuk berjaga. Jadi begitu kita khawatir, itu sinyal kita harus berjaga. Punyai rencana-rencana yang hebat. Punyai persiapan-persiapan, antisipasi-antisipasi. Sehingga kalau itu terjadi, engkau sudah antisipasi. Tapi sekali lagi ketika engkau melakukan itu semua, hatimu tetap tidak khawatir. Engkau tetap percaya bahwa Tuhan memperhatikan. Yang keenam adalah percaya pada kuasa Tuhan. Kembali lagi diingatkan, dalam kondisi apapun, dalam kondisi tidak punya apapun, kalau Tuhan sedang bekerja, engkau bisa melakukan yang lebih hebat daripada yang dilakukan oleh Salomo. Itu yang harus masuk dalam diri kita. Jadi ketika kita khawatir, dan biasanya khawatir itu karena sadar tidak bisa atau kurang bisa melakukan apa-apa, katakan, memang aku nggak bisa, tapi Tuhan mampu. Yang terakhir, yang ketujuh, adalah prioritas. Engkau tetap harus mencari. Cari Tuhan sama seperti engkau mencari uang. Maka akan hasilnya luar biasa. Dan ketika engkau ketemu Tuhan, semua yang engkau cari akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang harus engkau lakukan, Bapak Ibu, lakukan 7 hal ini. Dan ketika engkau lakukan itu, tidak akan ada kekhawatiran yang membuat engkau jadi bungkuk. Engkau tetap berdiri tegak. Engkau tetap bisa berjalan. Bahkan engkau bisa berlari dan tidak kehilangan kekuatan. Tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Saya nggak mengerti sampai berapa lama lagi COVID ini akan terjadi. Tapi saya percaya cepat atau lambat pasti akan selesai. Saya tidak tahu akan terjadi krisis ekonomi atau tidak. Tapi yang saya tahu pasti adalah saya punya Tuhan yang luar biasa. Tidak peduli krisis ekonomi, tidak peduli apapun, ada COVID, maka yang terjadi adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, Dia akan membuat banyak hal luar biasa terjadi dalam diri kita. Tetap semangat, tetap maju, dan percaya Tuhan akan membuat banyak hal dalam hidup setiap kita. Amin. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya ajak kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita dan senantiasa terhubung dengan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu ada Komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk Komsel Youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangouts. Di hari Minggu, ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya.
Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay anointed, stay healthy, stay safe, stay strong, and stay at home. God bless you. RDMB Marketplace, media untuk mengiklankan bidang usaha jemaat RDMB. Media dapat diakses melalui www.rdmb.org kategori Marketplace. Bagi jemaat yang ingin mengiklankan bidang usahanya, dapat meminta form pendaftaran ke Sekretariat RDMB di nomor di bawah ini. Halo semuanya. Nah, walaupun sementara ini ibadah akan dilakukan online, kita tetap bisa memberikan persembahan loh untuk gereja kita. Caranya gimana sih? Kita tinggal buka aplikasi-aplikasi e-money yang ada di handphone kita, seperti GoPay, OVO, Dana, atau bahkan bisa juga lewat BCA m-Banking. Caranya, kalian tinggal buka aplikasi tersebut, kemudian scan QR code di sini. Nah, nanti setelah kalian scan QR code di sini, nanti akan keluar tulisan GBI Pastor. Nah, setelah keluar tulisan tersebut, kalian tinggal masukkan nominal persembahan yang kalian ingin berikan, kemudian kirim deh. Simple banget kan? Nah, kalau kalian gak mau scan QR code, bisa juga transfer BCA ke nomor rekening di bawah ini. Nah, gitu deh caranya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.